nasional akan ada penjualan tunda pada saat panen raya. Karena rumus apapun, kalau sudah panen raya, maka harga pasti jatuh. Nah inilah mestinya pemerintah hadir, panjangan juga membantu supaya ada program yang bisa dibawa ke Pemalang dengan munculnya cold storage. Cold storage ngerti ya Kang ya? Cold storage, kulkas gede, sepakat, kulkas gede, kulkas gede. Pada saat memang panen raya, harga barang melimpah, masuk ke cold storage. Artinya bisa di SRG itu sistem bersih gudang. Konsep secara sederhana itu penjualan tunda. Nah kalau itu hadir, minimal nantinya akan membantu supaya karena budidaya sudah tinggi kan. Kos budidayanya sudah luar biasa tinggi. Karena apa? Sudah ketergantungan dengan pakan pabrikan. Pakan pabrikan di mana-mana ya tidak akan turun, pasti naik terus. Apalagi kalau gejolak globalnya ada. Karena sensitif sekali dengan iklim ekonomi global. Pada saat ada isu apapun, dolar munggah, milu munggah, harga jual barangnya, harga jual barangnya angel banget dinaikkan. Nah kami hadir ingin menjadi salah satu solusi dengan rumah produksi olahan supaya nantinya minimal walaupun tidak semua tapi ada penyerapan maksimal terkait dengan panen petani. Skema panennya nanti bisa di mapping ya, bisa diatur. Contoh mamanya nanti ini bisa terkonsep dengan baik. Zero lupat monom dengan panen nanti bisa di skema seperti itu ataupun panennya bisa menggunakan dedicated panen. Besok akan Jumanto panen. Itu sangat membantu. Yang selama ini terjadi ketika panen raya itu hasil dari petani tambang itu kemana? Berbarengan nggak itu dulu? Berbarengan dulu nggak? Ya, ketika panen. Yang sekarang ini. Ya bisa berbarengan kan? Berbarengan. Bisa ketika panen raya otomatis kan numpuk. Orang lain. Selama ini. Iya, petani nangis. Larinya kemana? Distribusinya kemana? Kepricaranya menjual betul sapayun. Iya. Dan itulah nanti para pemain ini muncul. Ya. Pemain ini muncul. Nah kalau ada cold storage, maka minimal menjaga. Anggaplah memang kok betul-betul harus panen terkait dengan situasi alam. Entah itu rob, entah itu apa, panen tidak apa-apa, tampung dulu. Bisa disimpan. Mengeluarkannya kan bisa sesuai dengan ketentuan. Apalagi kalau ada proses olahan, ada muncul proses olahan yang mungkin mudah-mudahan nanti penyerapannya pasarnya sudah banyak, kan tinggal ngatur. Nah belinya ke petani bisa dibuat kontrol supaya harganya tetap naik. Pasar Jakarta, pasar Purwokerto, pasar Semarang Tuan Bujuwono, kalau butuh bandeng sini, kan tinggal wani rego sakmene tak kirim. Ini akan sangat membantu. Tapi ini memang kalau mengatakan seperti ini sangat mudah. Merealisasikannya. Komunikasi ke dinas terkait sama DPRD itu kan udah nyoba nyampein ke dinas terkait sama. Kalau dinas kan beberapa kali ke rumah produksi. Bahkan Pak Harto sendiri kan, Pak Indikator juga sudah survei. Bahkan kegiatan Saleh Bandeng menjadi videonya Pak Kadin DKP Pemalang untuk kemarin situasi pandemi untuk stay at home, terus kamu di rumah saja, itu proses kami malahan pada proses kami. Nah tapi memang kehadiran pemerintah harapannya betul-betul total gue maksudnya ya turun ke bawah diskusi apa sih jadi permasalahan umpamanya apakah karena situasi alam dengan abrasi yang luar biasa anggarannya luar biasa samono kan, tapi sesuatu yang kelihatan cukup realistis untuk direalisasikan. Iya maksudnya jawabannya dari dinas apa yang kemarin itu bahwa ini kebutuhannya cold storage untuk menampung panen bandeng petani tambang. Ya akan secepatnya realisasikan. Secepatnya itu bagaimana? Maksudnya? Ya jawabannya hanya begitu secepatnya. Ya. Tidak ditentukan kapan nanti kita. Yang betul. Perikanan apa ya? Iya. Yang orang apa ya anggaran perikanan gue lebunin nang komisi apa ya? Saya sudah matur ke Pak AS, Pak Ketua Dewan juga, dan beliau sepakat itu.
beliau sepakat itu pada saat kayak waktu kayak Kang, waktu kayak kita ketemu setelah itu saya salah satu pesan yang saya sampaikan ke beliau, saya saya mewakili itu yang saya sampaikan itu bukan apa, saya menyampaikannya adalah tangisan para petani yang ada di Ulu Jami, karena Ulu Jami Bandeng kami sudah berimprov juga terkait dengan bunga melatinya. Saya sudah melakukan studi banding, bahkan sudah melakukan trial untuk bunga melati. Karena bunga melati pun kalau ada inovasi teknologi di situ yang hadir dengan olahan minyak atsiri. Minyak atsiri itu adalah biang minyak. Itu pasarnya luar negeri. Cuman memang untuk mewujudkan itunya yang memang butuh kalau mamanya kayak kami badan lembaga yang usianya baru unyu kemarin ya hanya menggali-gali ilmu untuk nantinya secara analisa dan lain sebagainya kira-kira seperti apa. Tapi yang kami sudah jalankan Bandeng. Udah disampaikan ke Pak Agus juga, terus tanggapannya gimana? Pak Agus sangat merespon, bahkan terlepas beliau sebagai konteksnya sebagai ketua dewan maupun pada saat itu mohon maaf bukan jalan kampanye ataupun ini beliau juga saya sebagai salah satu calon bupati yang saat ini akan ikut dalam kontestasi pilkada Pemalang, maka sepakat sekali karena secara umum 3 hal saja fokus di bidik, maka ini akan sangat luar biasa menggerakkan ekonomi masyarakat. Pertanian yang memang pertanian itu di semua wilayah itu ada, pertanian dengan nanti hadirnya sebuah teknologi pertanian yang memang contoh umpamanya buat beras Pemalang dengan grade yang punya nilai jual tinggi. Contoh beras Pemalang gitu. Kami sudah mulai merumuskan juga. Itu merek kami BP beras Pemalang. Pertanian, perikanan karena geografi Pemalang itu dari ujung barat sampai ujung timur itu pesisirnya nyambung kan dengan olahan dengan ikan tangkap, dengan ikan budidaya kan. Terus yang ketiga peternakan baik entah itu kambing, apa itu sapi, entah itu apa ayam, maka itu luar biasa. Nah, harus ada yang berani memulai. Nawacitanya Pak Jokowi, pesan-pesan mutiaranya Bung Hatta supaya obor-obor ekonomi itu muncul di semua titik-titik desa. Nah, siapa lagi hubungan kita? Saya mau spesifik ke yang soal Holstein tadi ya. Dari BUMDes Jami Ya. mau seperti apa dari kami teman-teman desa itu mau seperti apa, dan nanti coba kita implementasikan di lapangan maunya bagaimana. Ya. Apa bantuan apa? Seperti apa yang bisa kita lakukan untuk ini? Ya loh. Iya. Gimana buat pantau? Yang orang orang ini berai. Iya. Bener. Yang punya keterangan itu. Oh iya, coba tidak. Iya Mas, bantu kami para pelaku usaha perikanan, artinya saya tidak mewakili secara spesifik di petani lah yang mewakili petani saja. Secara umum lah, stakeholder yang ada di Kabupaten Pemalang terkait dengan perikanan. Pekalongan sudah ada, Tegal sudah ada, bahkan Pekalongan tidak satu tempat toh, ada beberapa tempat. Tegal ada beberapa tempat. Pemalang dengan segala keunggulan perikanannya sampai detik ini belum ada cold storage. Bantu komunikasikan ke pihak-pihak terkait, para pemangku kebijakan supaya itu menjadi skala prioritas. Tangisan para petani budidaya, tangisan para petani tangkap yang pada saat memang tangkapan yang melimpah harus dijual langsung, nantinya ketemunya murah. Maka kalau sudah ada cold storage kan salah satu solusinya kan daripada tak dol saiki murah, tak titip kewe yang cold storage. Kalau ini cold storage-nya punya pemerintah, ini menjadi sumber PAD juga buat kabupaten. Nanti titip itu bayar. Iya, titip kan jasa. Iya, titip kan jasa. Nah ini menjadi sumber PAD juga buat Pemda. Nah
hal-hal seperti itu yang mungkin apakah memang sudah dirancang tapi belum terrealisasi atau bahkan malah belum terpikir saya sama tidak sekali. tahu, saya tidak tahu. Ya, maka tapi karena saya juga orang Pemalang, kebetulan geografi kami juga memang bersentuhan tiap hari dengan dunia perikanan, dan kebetulannya lagi BUMDes kami unit usahanya ada, dan saya ingin membantu unit usaha itu dari hulu sampai hilir, Mas. Artinya segala sesuatu perputarannya ada di sini, Mas. Kalau contoh umpamanya perikanan, ya perputaran ekonomi keuangannya minimal di hulu Jambi dulu. Kalau kita harus keluar itu ekspornya apa? Bahan jadi. Karena kan kalau sudah bahan jadi kan mendongkrak nilai jualnya kan tidak bisa dihitung. Apalagi kalau rasanya sudah kena, tampilannya juga memang menarik. Terus belum ada. Nah, ini saya yakin menjadi sesuatu hal yang luar biasa, dan saya yakin bisa mewarnai hasanah dunia perikanan dengan olahan. Dan saya kepingin Pemalang, Bandeng Salto Pemalang, Bandeng Salto. Saya secepatnya insya Allah akan patenkan itu supaya itu menjadi ikon baru di Kabupaten Pemalang. Banyak, Mas, potensi-potensi yang sebenarnya sangat potensial dikembangkan. Apakah memang selama ini sudah dijalankan tapi belum maksimal, atau memang malah justru tidak orang kepikiran. Mas, taruh dari Tanjung Sari sampai Jambi kan lumayan. Terus seandainya ngitung Jambi itu kapasitas produksi atau kapasitas panen itu nyampe berapa ton sekali panen? Khusus Jambi itu kurang lebih. Secara umum, saya tidak bicara panen raya, Mas, malah. Saya bicara panen harian. Tapi jangan karena alam, jangan karena prematur ya. Alam itu berarti kan bukan wayai panen tapi panen. Terus karena kelem, terus akhirnya melayu kabeh. Per hari itu untuk memenuhi pasokan Jakarta, Purwokerto, Semarang, Juwono itu plus minus 50 ton loh, Mas. Sehari? Per hari? Bandeng doang? Iya. Pemalang, Bandeng kan lebih banyak memang dari pesantren sampai sini ya. Kemudian memang ada pertambahan, tapi kan luasnya kan tidak begitu luas. Iya, kurang lebih 50 itu cuma sekitar 50 ton. Iya. Per hari itu hanya permintaan kebutuhan dari sana atau memang panennya sebegitu? Ya selama ini berarti permintaan, Mas. Oh, berdasarkan permintaan. Jakarta sekian ton, Purwokerto sekian ton. Hari itu sekian. Dan itu yang menikmati hasilnya itu orang-orang sana. Karena apa? Di sini dikirim mentah, di sana diolah. Dengan persani di Purwokerto dengan menjamurnya Presto Purwokerto dari kelas atas sampai kelas pasar tradisional. Itu Bandeng Pemalang ini. Bandeng Ulu Jambi, Bandeng Pemalang. Di sini dibeli dengan harga sekian karena di sana ada sentuhan olahan yang sebenarnya juga kita sangat bisa untuk melakukan. Di sana dijual dengan harga olahan. Ekstrimnya ya, yang mungkin panjangan selama ini tidak sampai ke situ. Orang ditukukan. Apanya? Ikannya. Maksudnya? Tidak terserap. Bukan tidak orang dibayar kan, Pak? 3 nota baru 1 nota dibayar. Oh iya, paham ya. 3 nota baru 1 nota. Ya. Artinya ini akan mengikat terus di sana. Ya. Karena kalau sini tidak ngirim ke sana, maka stop, ya. Maka uang tidak turun. Ya. Nah, tapi di sana jualnya langsung. Orang biru-biru enggak. Ya kalau kerennya biru, kira kerennya. Nah, ini yang banyak tersandra, Mas. Banyak tersandra para jenengan boleh cek ya. Boleh cek dari pemain-pemain bakul dari ujung sampai ujung. Punya nota berapa di Purwokerto, punya nota berapa di Semarang, punya nota berapa di Jakarta. Jakarta masih mending. Jakarta itu kirim semalam tadi pagi pasar buka
keluar harga besoknya sudah bisa dibayar Jakarta. Tapi kan dari sini kan konsinyasi sih beriman. Konsinyasi itu ekstrim memang orang ngerti rega kan. Dari sini mamane beli kok 20 harga stabil ya, harga stabil 20 neng kan bisa dijual 30, laporannya ke sini harga 23. Nah ini orang luar biasa kan fluktuasi bentuknya kayak bawang. Berarti jurusnya jurus kira-kira, Pak. ya kira-kira di sana tetap tidak rugi, Heeh. di sana tidak mungkin rugi karena kalau umpamanya harga jatuh pun tinggal mengkomunikasikan ke sini harga jatuh. Tapi di sini spekulasinya tinggi. Tapi mau tidak mau akhirnya kan harus dijalani. Iya. Paling aman. Saya sing kira-kira kena dulu. Sing kena dulu. Lurus belok kiri. Menguntungkan pihak sana, pihak sini khususnya tengkulak juga sangat diuntungkan. Sangat. Apa yang jenengan sampaikan, apa yang jenengan itu bagus, sebuah mimpi yang bagus dan saya orang Pemalang juga berharap bisa terrealisasi. Tapi ketika dijalankan itu pasti ada resisten dari pihak-pihak ini, termasuk tengkulak, termasuk serikat, yang mereka tidak istilahnya mungkin kurang pengetahuan, kurang komunikasi dengan jenengan. Apakah langkah jenengan itu ngajak komunikasi ke mereka? Ya. Kami lahir baru kemarin. Penyerapan terkait dengan kami mewujudkan rumah produksi ini juga kan kurang lebih setengah tahun lah. Nah, nanti boleh lihat setengah tahun penyerapannya kan masih sedikit sekali. Penyerapan yang banyak ya di program karena saya paketkan dengan program. Saya sudah berpikir saya ingin duduk bareng dengan para pelaku ikan yang ada di Kecamatan Wilujemi ataupun Pemalang. Kebetulan kemarin juga ketuanya ke sini, ketua Mas Hasan Tanjung Sari juga kemarin ke sini. Terus saya berpikir pada saat itu gini, nyong pemain anyar, beliau berpemain berpuluh-puluh tahun. Nek nyong umpamanya ngajak ketemu beliau, terus saya memaparkan bla 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 bla. Saya kok berpikir saya siapa? Nanti mohon maaf saya punya kayak gini, bocah kapan sih? Saya memang sudah komunikasi ke Pak Camat untuk minta difasilitasi menghadirkan para pelaku itu dengan nantinya juga para ketua koperasi ya, itu bisa duduk bareng. Cuma memang belum terrealisasi karena hal-hal seperti itu sudah saya antisipasi, sudah saya prediksi ini pasti akan kemungkinan akan ada miss. Sudah hadir di sini Mas Haryanto Sihar yang calon caleg PKI yang pada saat kemarin mengatakan sebagai pelaku usaha yang sangat dirugikan dengan hadirnya Bumdes pada saat itu ya. Tapi kami berprinsip nek orang kenal kan tidak tahu, tidak sayang. Tapi setelah duduk bareng, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi ekspektasi kami, diskusi, apalagi kalau kita konteks ingin memajukan Wilujemi, ingin memajukan Pemalang, ingin membantu mensejahterakan para petani, tinggal konsepnya seperti apa kan bisa didiskusikan, bisa dimusyawarahkan. Dan pada saat itu clear, karena Pak Haryanto dengan nama besar beliau sebagai pelaku perikanan, ingin saya akan nantinya membuat olahan yang begini. Nah, saya memang pada saat itu bertanya, nah awet disitu lagi jenengan jadi pelaku usaha kok orang kenapa saat ini begitu kami hadir membuat rumah produksi olahan, jenengan mengatakan akan. Saya langsung action. Terlepas belum maksimal, yang dengan wong arane proses terus ya. Kami butuh beliau juga untuk membantu masukan, untuk membantu sumbang saran supaya ketemu nanti standarisasi produk yang memang sesuai dengan standar rasa nasional. Bahkan saya konsultasi dengan beberapa orang bahwa sale Bandeng ini unik, kalau ini ketemu klik di produksinya tidak cukup nasional. Bahkan kata beliau yang saya konsultasi dengan olahan di Semarang, ini bisa ekspor.
tapi ya memang standarnya harus Tahu. terpenuhi. Heeh. Saya pernah diprotes mas oleh para bakul, karena saya tadi yang dari awal saya membeli agak tinggi, tapi memang itu strategi saya supaya apa, main petani terbantukan. Nah akhirnya setelah komunikasi kayak para pelaku yang mungkin dengan pernah bareng ya, belum pernah berhubungan dengan kami ya, ini orang tahu komunikasi keperimen Arab istilah membangun sebuah Kemitraan. Ya saya memang saat ini penyerapannya ke bagol yang memang berkomunikasi. Satu contoh ini, saat ini kami panen, saat ini kami proses itu 3 ton. Nanti jangan boleh ke sana lihat 3 ton, separuh dari petani, separuh dari bagol, ataupun separuh dari petani binaan kami, separuh dari petani yang belum menjadi binaan. Itu konsep saya ingin, karena marwah BUMDes jelas, BUMDes harus lahir membuat unit usaha yang, karena kami BUMDes Kecamatan Ujung, maka kami fokus dan intent terkait dengan konsep ekonomi kawasan, karena kami bukan milik satu desa, kami milik satu kecamatan, bahkan kami ingin mewarnai terkait dengan kegiatan Kabupaten Pemalang. Apa yang bisa kami berikan, ya satu contoh, mohon maaf, secara umum Pemdes kan nggak berpikir secara ekonomi, Pemdes kan berpikirnya lebih pragmatis ke infra dan lain sebagainya. Nah kami hadir menjadi mitra beliau, karena kami pun dibentuk oleh beliau juga. Kami tak mikir sing ekonomi nih, beliau yang terkait dengan pelayanan maupun yang sudah berjalan. Nah, tapi pun ibarat kami bayi baru lahir, nenek bayi nembe lahir kan begitu jebrol lahir kan aja ditinggal lah kan. Bayi lahir jangan kami dianggap sebagai bayi prematur ataupun bayi anak haram. Nah, bayi yang nantinya diharapkan menjadi bayi anak soleh-soleha, ya kudune yang ya disusoni, didimbang, dibimbing, ibarat kok supaya bisa jalan ya ditambah-tambah sampai nantinya bisa lari. Nah itu pas, berarti secara standar, secara ini ke manusia berarti kan akil balik. Akil balik berarti kan urusanmu Arab kayak apa. Nah begitu juga dengan kami. Bunda secara umum di Indonesia ini familiar. Saya kemarin mengikuti webinar yang dilakukan oleh Kemendesa. Kebetulan saya mulai aktif untuk mengikuti itu supaya Pemalang ini namanya tersalah di sana. Ya memang harus kreatif, memang harus istilahnya jeli melihat potensi, peluang dan lain sebagainya. Nah, tapi kreatif, jeli dan lain sebagainya pun nek orang di action kan orang ngerti hasil. Nah saya melalui BUMDes Kecamatan Ujani berani mengaksen, berani melakukan. Masalah nantinya hasil, ya paling tidak hasil bisa kita harapkan kalau prosesnya ataupun actionnya kita lakukan. Nah yang mamanya berwacana berarti kan bermimpi terus, minimal supaya tidak cuma hanya mimpi pada saat terbangun, oh jebolono mimpi. Nah kalau kami lakukan kan tinggal kami berarti evaluasi berjalan. Ini belum maksimal, evaluasi, oh kurangnya nih sih. Nah untuk mencapai itu kami butuh panjenengan, butuh rekan-rekan media untuk membantu. Nah, yang pertanyaan tadi malam saya dapat WA